Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fendi Zilan dalam Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kita kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Berbicara mengenai Kota Surabaya tentu tidak lepas dengan dunia pendidikan maupun kesehatan. Bagaimana hal ini bisa mensupport semua yang ada di Surabaya untuk masyarakatnya tentunya ingin memberikan yang terbaik. Nah, tema lobby kali ini adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan Kota Surabaya. Dan telah hadir narasumber kita kali ini, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Johari Mustawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ya, Pak ya. Tentunya harus sehat ya, Pak ya. Insya Allah harus selalu sehat untuk melayani masyarakat Kota Surabaya. Baik, nah kita berbicara tentang pendidikan dan kesehatan, Pak. Nah ini sebenarnya bagaimanakah kondisi untuk saat ini untuk fasilitas kesehatan dan maksudnya ini lebih ke pendidikan dulu ya Pak ya, di SD-nya, SMP dan seperti apa di tahun 2026 ini Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi perlu dipahami dulu oleh masyarakat Kota Surabaya khususnya bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya nomor 23 tahun 2014 itu pemerintah sudah membagi urusan. Ada yang urusan itu mutlak absolut dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti pertahanan, kemudian juga fiskal, ya justisi dan sebagainya. Nah, ada juga yang berkaitan dengan konkuren atau pembagian antara pusat dan daerah. Salah satu adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Sehingga pendidikan dan kesehatan ini menjadi sangat concern di dalam urusan pemerintah daerah karena sudah menjadi urusan yang konkuren atau yang memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tetap berkiblat ataupun mengikuti dari pusat seperti itu. Nah, sehingga ada yang bersifat mutlak ataupun hak konstitusional warga, ada yang bersifat bagaimana pemerintah daerah di sana melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, sehingga jangan sampai ada masalah anggaran pendidikan sebagai mandator spending minimal 20%, khususnya di Surabaya kita sudah pastikan di atas 20%. Nah, oleh karena itu bagaimana keterpenuhan mutu layanan, kemudian fasilitas, kemudian akses. Nah, yang menjadi catatan kritisnya adalah apakah semua warga Surabaya yang jumlah ada 31 kecamatan dan 153 kelurahan sudah mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik di Kota Surabaya ini. Itu pertanyaan kritis yang mungkin perlu kita bahas mungkin pada hari ini. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Angka kesehatan di Kota Surabaya memang masih dibilang cukup baik. Angka harapan hidupnya di atas 76 tahun. Nah, kemudian juga sudah mendapatkan universal health coverage atau UHC yang meminimalkan 98% sudah tercover warga Kota Surabaya. Itu standar dari UHC dan sudah bertahun-tahun Surabaya mendapatkan sertifikat UHC. Tetapi apakah sudah dipastikan yang terdaftar di UHC itu memiliki keaktifan yang cukup tinggi persentasenya dibanding dengan yang antara yang aktif kartunya atau aktif BPJS dengan yang terdaftar. Jangan sampai menjadi sebuah ilusi dalam menjadikan bahwa oh ya Surabaya sudah UHC, tetapi apakah secara keaktifan sudah juga dipastikan terjamin masyarakat Kota Surabaya. Kemudian yang kedua masalah fasilitas kesehatan. Biasanya dalam sebuah pandangan umum perbandingan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan penduduk itu kurang lebih antara layanan primernya 1 berbanding 30.000 secara umum ya. Tetapi secara tenaga kesehatan itu 1 berbanding 5.000, 1 dokter berbanding dengan 5.000 masyarakat, bukan pasien, 5.000 masyarakat yang di situ bercampur antara yang sehat, yang sakit, yang juga mungkin setengah sehat, setengah sakit seperti itu ya. Nah, itu juga tercampur. Nah, ini ya juga yang menurut saya perlu juga dijadikan catatan. Apakah sudah semua masyarakat Kota Surabaya mendapatkan akses yang sama? Kalau sudah mendapat akses yang sama, apakah juga sudah mendapatkan respon time dan mutu yang sama? Karena kadang-kadang ketika tidak merata, misalkan ada satu kecamatan, satu wilayah memiliki jumlah dokter yang cukup dengan jumlah
tenaga medis ya, dokter, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lainnya, dan berbanding dengan jumlah masyarakat itu sudah cukup. Ada juga di tempat yang tidak cukup, itu berdampak pada apa? Berdampak kepada respon time atau kecepatan merespon waktu ketika orang itu sakit itu menjadi cukup lama. Ini yang mengakibatkan akhirnya semua warga tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Ini yang menjadi catatan penting yang menurut kita perlu dilakukan, tidak hanya sekedar perbaikan, tapi kita lakukan dulu identifikasinya, diagnosanya apakah itu benar atau tidak, kemudian baru melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya ini sudah bagus, tapi apakah ini benar-benar sudah dilaksanakan dengan sesuai yang diharapkan, begitu ya Pak ya? Ya, konsep yang bagus itu harus disertai juga dengan monitoring dan evaluasi apakah sudah real itu sesuai dengan konsep yang direncanakan. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kalau bicara tentang pendidikan, tadi juga disebutkan oleh Pak Johari mengenai layanan. Nah, ini kan baru-baru ini dilakukan SPMB ya Pak ya. Nah, ini kan bulan-bulan ini pada daftar nih ke sekolah-sekolah negeri ya kan. Nah, saya lihat ini kebetulan putra saya ini masuk di tahun ini Pak. Nah, ini saya udah lihat websitenya udah keren, pendaftarannya udah. Artinya semua udah digitalisasi dan ini mempermudah wali murid. Nah, ini bagaimana Pak untuk SPMB tahun ini? Jadi yang terpenting daripada sistem SPMB itu adalah akuntabilitas dan transparansi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena bukan masalahnya dia diterima negeri ataupun tidak diterima negeri, tapi lebih kepada sistem yang tersampaikan kepada masyarakat itu adalah transparan, bisa dilihat oleh semua masyarakat Kota Surabaya, dan akuntabel, artinya memang bisa dipertanggungjawabkan secara sistem, bisa bertanggung jawab secara SOP dan sebagainya, sehingga apa? Semua masyarakat memiliki peluang yang sama ya, sesuai dengan SOP yang ada. Tidak hanya yang kenal para pejabat aja yang punya hak lebih dibanding yang lain, tapi punya kewenangan, punya hak yang sama di dalam sebagai hak konstitusional, karena pendidikan adalah hak konstitusional. Kalau kesehatan ada di pasal 28, pas pendidikan ada di pasal 31, itu hak konstitusional yang langsung dilindungi oleh konstitusi tertinggi negara, itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, sehingga oleh karena itu dengan sistem itu diharapkan kadang-kadang kelemahannya lebih sosialisasi. Apakah masyarakat sudah bisa mengakses? Kadang-kadang dengan digitalisasi terdapat ada sebuah kesenjangan antara yang tidak paham teknologi, belum melek digital, yang kedua juga tidak punya akses, gitu kan. Nah, bagaimana konstitusi negara ini atau hadir untuk memastikan bahwa inklusivitas ataupun juga semuanya bisa diberikan peluang yang sama untuk mengakses layanan SPMB ataupun masuk dengan 4 atau SD dan SMP kan mungkin kalau untuk kota ya SD SMP, sedangkan provinsi ada di tingkat provinsi untuk melakukan SPMB. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan transparansi dan juga sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas-petugas kecamatan, mungkin kelurahan, mungkin atau KSH yang sudah langsung bisa masuk, khususnya setiap tahun tentunya kan sudah ada data siswa yang akan masuk SD berapa, yang ada masuk SMP berapa. Nah, itu sudah mulai didata dan disosialisasikan mulai dari sekarang, tidak menjelang SPMB gitu kan. Mulai sekarang sudah mulai disosialisasikan lewat KSH-nya, lewat kelurahan, kecamatan, bahkan informasi tentang SPMB sudah mulai dibuka, tidak hanya sebulan 2 bulan menjelang SPMB, bahkan setahun menjelang SPMB sudah bisa kita buka untuk SPMB tahun berikutnya, seperti itu. Jadi saya sebagai warga juga merasakan manfaatnya. Jadi semua bisa terupdate secara real time, siapa yang berhak diterima. Ini keren sekali ya kemajuan Surabaya. Nah, sekarang kalau untuk fasilitas Pak, program apa yang diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, apa Pak programnya? Fasilitas itu ada yang bersifat kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif kita harus memastikan bahwa jumlah sekolah tidak hanya negeri maksud saya termasuk swasta. Nah, pemerintah harus memastikan fasilitas yang ada di sekolah negeri maupun swasta itu dipastikan memberikan kelayakan dihuni atau standarisasi untuk calon-calon siswa ataupun siswa yang sudah sekolah di situ untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan harapan sekolah, ya, harapan lama sekolah yang akan datang, maka perlu dipersiapkan program-program bersifat untuk meningkatkan, pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, yang ketiga adalah digitalisasi. Tiga hal ini harus kualitatif ya. Betul. Jadi tiga hal ini harus bisa menjadi faktor peningkatan mutu atau dari kualitas tadi ya, mutu untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti itu. Nah, sehingga jumlah SMP jumlah 313 misalkan, apakah sudah dilakukan uji, apakah sudah mencukupi jumlah yang ada untuk tingkat SMP. SD mungkin kalau negerinya ada 264, ditambah mungkin sekolah swasta. Nah, juga itu harus dipetakan apakah sudah mencukupi perbandingan antara jumlah sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, inilah yang menurut kami saat ini secara jumlah mungkin masih bisa dikatakan sudah memadai, hanya belum terakses secara merata. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah di sini harus hadir. Kalau misalkan ada kecamatan yang sulit untuk mengakses, maka di situ bisa dilakukan dengan transportasi publik atau transportasi khusus anak sekolah misalkan, sehingga tidak ada kesulitan siswa ataupun masyarakat yang ingin mengakses sekolah agak jauh misalkan sedikit, itu mungkin cukup dengan satu kali naik angkutan atau mungkin dengan bus sekolah bisa langsung bisa mengakses sekolah yang dituju oleh anak-anak tersebut. Nah, itu yang harus menjadi catatan penting, bahwa tidak bisa berdiri sendiri pendidikan itu, tapi juga harus tersupport dengan misalkan dinas perhubungan, juga dengan dinas Diskominfo misalkan. Nah, itu juga sangat terhubung dengan dinas-dinas yang lain. Ini saya kira yang penting, termasuk juga memastikan proses belajar mengajar terfasilitasi dengan sekarang ada smartboard ya, smartboard pintar itu kan, board yang cukup dulu kita kan pakai papan tulis ya, sekarang sudah bisa ditingkatkan lagi. Apakah juga itu dilakukan evaluasi bagaimana dampaknya terhadap anak, apakah bisa mempercepat atau meningkatkan kualitas mutu layanan yang didapatkan oleh anak-anak di Kota Surabaya. Gitu. Nah, tadi bicara tentang standar ya Pak ya. Kalau kita ngomongin yang fisik, nah, apakah ada kayak perbaikan, renovasi, atau jangan sampai yang kita belajar dari kesalahan ya. Beberapa tahun yang lalu kan pernah ada nih di kota lain ya, bukan di Surabaya, itu sampai ambruk ya. Nah, itu gimana kalau di Surabaya? Ya tentu, renovasi. Betul. Jadi memang kita pastikan kepada kami di DPRD, khususnya kami di Komisi D dan juga di Badan Anggaran, memastikan kepada dinas terkait untuk memiliki kecukupan anggaran dalam melakukan maintenance terhadap sekolah-sekolah yang khususnya negeri, dan juga mungkin juga memastikan dan melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta. Karena walau bagaimanapun, entah dia sekolah negeri, entah dia sekolah swasta, itu anak-anak kita yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti itu. Nah, oleh karena itu kecukupan anggaran ini menjadi prioritas dalam memastikan maintenance, dan juga mungkin kalau sudah dirasakan, karena dalam tahun 2027 mungkin nanti akan ada penambahan SMP negeri misalkan, salah satunya misalkan di daerah Warugunung, kemudian juga ada di daerah Tambakbudi, kemudian juga di Gunung Anyar ya. Beberapa sekolah yang sudah dipersiapkan, kurang lebih 5 sekolah kalau tidak salah, tapi ini pun yang diharapkan bisa masuk di tahun 2026 ternyata tidak bisa dioperasionalkan sekarang, tapi baru bisa kemungkinan. Kemarin kami di Komisi D sudah melakukan survei ke lapangan, estimasi bisa dilaksanakan di tahun 2027 dan untuk SPMB tahun 2027. Tetapi juga jangan lupa tetap kita berkolaborasi ya, pemerintah agar berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam proses peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah-sekolah swasta. Dan juga yang jangan lupa itu adalah penguatan sekolah kesetaraan. Ya, ini yang saya kadang-kadang kita lupakan. Kenapa? Ada anak-anak yang kadang-kadang memang sulit secara ekonomi, sulit secara kondisi gitu kan. Kadang-kadang bahkan mungkin kita di sini juga sangat mendorong supaya anak-anak juga tidak dieksploitasi dalam masalah pekerjaan, tapi dalam praktik di lapangannya masih ada, misalnya seperti itu. Nah, ini juga kita pastikan ada sekolah-sekolah kesetaraan yang bisa memastikan anak-anak di Kota Surabaya tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau rentan putus sekolah. Semuanya harus bisa dipastikan mendapatkan layanan sebagai saya sampaikan, pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara Republik Indonesia termasuk di Kota Surabaya. Nah,
kita mau ngomong tentang anggaran nih, Ya. Pak. Bagaimanakah pengawasannya? Karena bagian tadi Ya. sampai 20%. Nah, tapi Ya. jangan dijawab dulu Pak Jo. Oke, Kita baik. akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya dan Bapak Jauhari di sini, Pak Johari. Nah, Ya. tadi kita ngomong menyinggung anggaran. Ini kan fantastis ya, Pak ya, Ya. hampir 20% tadi yang Oke. disebutkan. Nah, untuk pengawasannya seperti apa, Pendidikan Pak? lebih dari 20%. Pendidikan lebih dari 20% ya. Berapa, Pak? Kalau 20,96% kurang lebih ya, bisa? untuk Hampir 21. hampir Nah, 21%. ini bagaimana pengawasannya? Ya. Jadi ada sekitar 2,3 triliun ya yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan, ada sekitar 2,5 sisa 200 miliar ada tersebar di dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan fungsi pendidikan. Seperti misalkan beasiswa Bismat ya untuk anak-anak SMA yang sekolah di swasta sudah ada beasiswa, kemudian juga ada beasiswa untuk mahasiswa yang dulu Pemuda Tangguh namanya, sekarang Bantuan Dana Pendidikan. Nah, itu juga menjadi bagian-bagian penting daripada distribusi anggaran pendidikan. Nah, oleh karena itu kami di Komisi D atau juga khususnya di Badan Anggaran, kita berdasarkan komisi-komisinya melakukan evaluasi setiap 4 bulan, setiap triwulan kepada dinas, khususnya di Dinas Pendidikan, memastikan baik itu fungsi anggarannya itu langsung dari Dinas Pendidikan maupun anggaran yang fungsi pendidikan ada di dinas yang lain, ini dipastikan terserap dengan baik dan juga tepat sasaran. Ya, jangan sampai misalkan anggaran yang sudah besar kita rencanakan tadi itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik itu yang ada dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 5 tahun itu, dan juga diterjemahkan dalam rencana tahunan ya, RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah yang 1 tahunan itu sesuai dengan 5 tahun program RPJMD dan RKPD itu sinkron, artinya tidak sampai keluar daripada apa yang sudah ditetapkan. Bahkan ada RPJPD 2025-2045 ini juga mengatur yang lebih panjang lagi selama 20 tahun. Oleh karena itu kita melakukan sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD dan RKPD ya, yang dengan melalui nanti APBD yang ditetapkan oleh Kota Surabaya biasanya di launchingnya setiap 10 November ya. Kalau 2025 kemarin kita melihat cukup bagus serapannya ya untuk tahun anggaran 2025. Nah, sekarang 2026 sedang berjalan. Kita harus memastikan bahwa anggaran baik itu yang bersifat operasional maupun juga peningkatan fasilitas itu sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam RKPD itu. Jadi mekanisme pengawasan melalui ada rencana kerja ya, kemudian kita lihat serapannya bagaimana, kemudian indikatornya seperti apa. Jadi dengan model seperti itu akan selalu terpantau bahwa anggaran itu betul-betul tersampaikan tepat sasaran dan juga berdampak kepada indeks pembangunan manusia IPM dan juga berdampak kepada layanan pendidikan masyarakat Kota Surabaya. Oke, kalau bicara nominalnya berapa Pak untuk tahun ini? Ya, kalau yang kemarin itu kita sampaikan di 2,588 triliun gitu kan untuk dana berkaitan dengan pendidikan dari 12,31 triliun anggaran total Kota Surabaya, tapi yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan 2,3 triliun, kurang lebih seperti itu. Tetapi ini kan menjadi sebuah catatan juga ketika misalkan ada dana-dana yang sifatnya itu tidak terserap ya, karena kadang-kadang ada yang tidak terserap, mungkin apakah itu karena efisiensi tidak tercapai atau karena ada perubahan kebutuhan di tengah jalan. Makanya kita biasanya ada melakukan perubahan APBD, PAPBD. Biasanya dilakukan di pertengahan tahun berikutnya. Ya, baik itu ada perubahan yang sifatnya penting atau bisa jadi mendahului sebelum dilakukan diskusi, tapi ada tetap perwakilan dari DPRD atau pimpinan bersama wali kota gitu kan. Ada juga yang melalui KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan
plafon prioritas anggaran strategis. Itu juga bisa kita lakukan dalam menyusun pengawasan anggaran di Kota Surabaya ini seperti itu. Jadi artinya ada transparansi yang sudah sedemikian rupa untuk mekanismenya. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang kesehatan, Pak. Nah, kalau kesehatan ini seperti apa untuk pengembangan fasilitas kesehatan di Surabaya untuk tahun ini seperti apa? Ya, kesehatan termasuk anggarannya cukup besar ya, kurang lebih sekitar 17–18%, cukup besar ya. Termasuk juga untuk UHC ini hampir 500 miliar ya setiap tahun itu, dan juga belum lagi anggaran-anggaran untuk bidang-bidang kesehatan yang lain. Nah, sehingga dipastikan bahwa kita di bidang kesehatan fokus dengan indeks pembangunan manusia juga ya, IPM, yaitu angka harapan hidup, umur harapan hidup saat ini bisa 76 tahun. Juga yang kedua ada dipastikan umur harapan hidup berkaitan dengan indikator-indikator yang harus dicapai. Contoh misalkan angka stunting, ya, angka kematian ibu dan anak, angka kematian ibu dan bayi, ya. Kemudian juga penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian diabetes, ya betul, kemudian juga stroke ya, kemudian juga penyakit tuberkulos, HIV, itu menjadi prioritas program yang menjadi pengalokasian anggaran untuk memastikan bahwa indeks-indeks itu harus bisa dikendalikan semaksimal mungkin. Nah, sehingga dengan indeks itu terkendalikan dengan semaksimal mungkin, maka akan berdampak kepada pembangunan kesehatan yang meningkat, baik itu dari sisi tadi ya indikator angka harapan hidup maupun juga angka prevalensi angka kesakitan itu yang kadang-kadang jarang kita ungkap gitu kan. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya UHC ini diharapkan sebenarnya pemerintah Kota Surabaya harus juga menyertai dengan penurunan angka prevalensi atau angka kejadian. Kenapa? Dipastikan preventif dan promotif itu jauh lebih dikedepankan dibanding dengan kuratif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, kenapa puskesmas atau fasilitas klinik swasta yang ada di Kota Surabaya jumlahnya 200 lebih, 180–200 lebih itu dipastikan juga memiliki program promotion dan preventif seperti itu, sehingga diharapkan kalau promotif dan preventif sudah berjalan, maka kuratif dan rehabilitatif akan menurun. Karena kalau promotif preventifnya nggak jalan, seberapapun banyak rumah sakit yang ada di Kota Surabaya pasti akan penuh terus dengan apa? Dengan masyarakat yang terus akan angka kesakitan, angka kesehatan yang tinggi. Dan juga yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah gizi dan juga produk-produk makanan yang ada di kota metropolitan di Kota Surabaya itu dipastikan gizi dan standar kesehatannya. Jangan sampai semua orang bisa berjualan di Kota Surabaya dengan tidak memperhatikan kesehatan dan tidak memperhatikan masalah gizi yang ada dalam makanan tersebut. Apalagi generasi milenial, makanan minuman sudah banyak yang tidak kenal juga namanya kita gitu kan. Yang penting kan komposisinya, apapun nama itu yang penting komposisinya seperti apa. Nah, itu harus mendapatkan perhatian serius daripada Dinas Kesehatan khususnya dari pemerintah Kota Surabaya agar senantiasa nilai-nilai gizi dan nutrisi serta keamanan pangannya itu betul-betul terjaga. Itu juga berdampak kepada pembangunan kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Nah, saya tertarik sekali nih Pak tentang preventif, pencegahan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini ngomong tentang generasi Gen Z misalnya, Alpha, dan sekarang ini kan banyak sekali ultra processing food, ya kan? Nah, sebenarnya orang jadi sekarang nggak makan real food lagi, tapi produk olahan yang sudah diproses demikian rupa, ini ternyata banyak anak-anak yang mungkin gagal ginjal, yang dari usia kecil, atau gula yang banyak konsumsi. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana untuk mencegah itu, seperti apa yang sudah upaya dilakukan oleh pemerintah? Ya, ini yang menurut saya perlu memang dievaluasi. Karena apa? Karena sebenarnya dengan berkembangnya teknologi makanan, food teknologi itu disesuaikan dengan teknologi kesehatannya juga. Seperti itu. Tidak kita pungkiri tentunya jumlah lahan, kemudian juga perkembangan industri itu juga sangat cepat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan secara food safety, keamanan pangan maupun secara food nutrition dengan gizinya itu harus betul-betul dipastikan bahwa keduanya itu memiliki standar yang ketat untuk masuk di Kota Surabaya ini. Nah, sehingga tidak masalah dengan produk olahan, ya tidak masalah dengan produk olahan. Saya sampaikan selama proses engineeringnya dilaksanakan dengan tepat,
seperti itu. Mulai dari penyimpanan, bahkan mulai yang kedua adalah proses pengolahannya sampai output yang dihasilkan daripada proses itu tidak ada masalah sebenarnya itu. Yang paling penting adalah food safety-nya. Setiap titik-titik pengolahan ada namanya hazard analysis critical control point, atau misalkan dikatakan titik kritis daripada setiap pengolahan tersebut. Nah, cuma yang memang jadi catatan itu adalah tentunya dengan setiap proses itu bisa jadi bagaimana mempertahankan nilai nutrisi, itu yang paling penting itu. Nah, oleh karena itu selain juga ada proses pengolahan, ada juga makanan-makanan organik dikembangkan di kota Surabaya ini. Entah mungkin nanti bisa kerjasama atau mungkin lahan-lahan yang bisa digunakan untuk pertanian ataupun industri peternakan dan pertanian di kota besar ya, organik dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan ya. Tentunya seperti kota-kota lain pun di dunia ini juga banyak yang sudah melakukan, walaupun dia sudah tidak punya lahan tapi dia bisa mengembangkan produk-produk organik yang untuk masyarakat kota Surabaya. Kenapa? Pasti akan ada kaitannya antara produk makanan dengan kondisi kesehatan yang ada di masyarakat kota Surabaya. Ya, jadi sekarang ini lagi tren kayaknya Pak, orang-orang pada berkebun sendiri, jadi ada ketahanan pangan di situ istilahnya ya. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang kalau kita ngomong fasilitas kesehatan yang puskesmas nih Pak, nah termasuk juga rumah sakit daerah. Ini bagaimana kondisi di Surabaya? Ya, sebenarnya di Surabaya ini dari sisi jumlah ya, biasanya kan kalau kita menghitung jumlah puskesmas, tadi saya sampaikan satu puskesmas banding 30.000 penduduk. Jadi kalau misalkan di Surabaya ada 3 juta penduduk, sebenarnya idealnya 100 puskesmas. Tapi sebenarnya Surabaya sudah memiliki 63 puskesmas utama dan 58 puskesmas pembantu. Sebenarnya itu sudah melebihi, mencukupi. Tetapi yang jadi permasalahan adalah jumlah tenaga yang ada di dalamnya. Jumlah SDM yang ada di dalamnya masih kita menemukan kurang. Sebagai contoh beberapa puskesmas saya lihat perbandingan antara jumlah dokter misalkan dengan jumlah peserta yang ditangani di puskesmas tersebut sebagai kapitasi BPJS masih lebih dari 1:5.000, ada yang 1:7.000, ada 1:8.000. Ini berdampak kepada kadang-kadang layanan tertunda. Apa tertunda itu? Ketika dia datang sakit hari itu, akhirnya dia harus nunggu besoknya, bahkan lusanya. Kadang-kadang saya menemukan ada orang sakit gigi, bayangkan sakit gigi, saya kadang 1-2 jam kalau gigi sudah nggak kuat gitu kan, saya harus datang ke dokter. Nah, ini harus menunggu 2-3 hari. Karena apa? Karena BPJS-nya tidak aktif. Karena misalkan bahkan tidak hanya sudah BPJS tidak aktif, ada yang KTP-nya terblokir, dalam tanda kutip ya, tidak aktif ya. Karena sebenarnya dalam istilah catatan penduduk itu nggak ada istilah terblokir. Nah, oleh karena itu inilah yang harus dipastikan, selain masalah fasilitas juga SDM yang ada di dalamnya, kemudian juga peralatan yang tersedia. Kemudian obat-obat yang tersedia di dalamnya, apakah mencukupi sebagai termasuk obat emergency, obat-obat yang ada berdasarkan prevalensi atau angka kejadian sakit yang ada di puskesmas tersebut, ada di rumah sakit tersebut. Karena apa? Bisa jadi satu puskesmas yang lain itu berbeda. Di sini misalkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA misalkan paling banyak di puskesmas A. Di tempat lain bisa jadi yang lain, mialgi atau yang lain yang sakit kepala dan sebagainya, bisa jadi berbeda seperti itu. Nah, itu yang harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, terkait dengan rumah sakit, saya kira rumah sakit daerah harus dipastikan, dimaksimalkan bagaimana sekali lagi kecukupan jumlah tenaga medis dan juga fasilitas dengan jumlah kunjungan pasien per hari. Kemarin kami ke beberapa rumah sakit itu kadang-kadang bisa sampai 1.500 sampai 2.000 kunjungan sehari. Ya. Nah, tadi saya sampaikan sebanyak apapun rumah sakit, kalau program promotif preventifnya tidak dilakukan, tidak berjalan, kemudian juga angka penyakit menular masih sangat tinggi, kemudian angka penyakit tidak menular tidak dikendalikan. Kadang-kadang orang berpikir begini, orang sakit jantung, orang sakit diabetes, orang sudah merasa sakit gitu kan. Memang sakit secara kondisi fisik, tetapi itu bisa dikatakan dia bisa hidup normal juga dengan catatan pengendalian makanannya, pengendalian pola hidupnya, hidup sehat, olahraga dan sebagainya. Nah, itulah promotif preventif yang kadang-kadang menjadi abai oleh kita semua seperti itu. Nah, itu yang harus diterapkan di kota Surabaya supaya apa? Rumah sakit itu memang digunakan untuk memang benar-benar sakit seperti itu. Nah, itu ya yang menurut saya kalau itu dilakukan, pembangunan kesehatan di kota Surabaya akan semakin meningkat, angka harapan hidup
bisa semakin meningkat. Bahkan harapan kita di tahun 2045 Surabaya sudah bisa dalam 95 tahun. Bisa jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, mungkin kita paling bagus, bisa jadi demikian. Tapi kalau dibanding dengan di kota lain, bahkan di negara lain, bisa jadi kita masih tertinggal. Gitu. Misalkan di Singapura, itu bisa mereka banyak yang sudah dalam 80 tahun harapan hidupnya seperti itu. Saya kira itu yang paling penting. Tadi disebutkan beberapa kali sama Pak Ejo bahwa keterbatasan tenaga medis. Nah ini nanti akan saya tanyakan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah ini masih bersama saya Fendra dan Pak Johari ya. Pak, ini tadi kan menarik sekali tentang adanya keterbatasan tenaga medis. Nah, ini sebenarnya tantangan atau masalah apa Pak kok sampai terjadi seperti ini? Apa kira-kira? Ya, menurut pengamatan kami ya, sebenarnya untuk kota besar sebesar Surabaya gitu kan tidak perlu ada permasalahan seperti ini. Kalau misalkan ada pengelolaan yang tepat di dalam kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kondisi yang tepat antara kolaborasi pemerintah dengan swasta. Ya, nah itu yang menurut kita kadang-kadang pemahaman hukum yang kaku menjadikan para pejabat pemerintah kadang-kadang enggan untuk melakukan diskresi-diskresi dalam menyelesaikan problem-problem yang ada. Ya, ini menjadi catatan kami di DPRD Kota Surabaya ya. Sehingga diharapkan kemudahan pemerintah daerah di dalam rekrutmen tenaga-tenaga yang berbasis profesional tertentu ini perlu dipermudah, karena seperti guru yang profesional misalkan atau tenaga kesehatan yang profesional itu jumlahnya memang tidak mungkin terbatas ya, dan juga pemerintah daerah diharapkan bisa memiliki otorisasi di dalam melakukan rekrutmen gitu. Ini saat ini masih kesulitan gitu kan. Kendalanya apa itu? Aturan-aturan yang ada di atasnya itu harus melalui pusat. Jadi pengangkatan ataupun rekrutmen itu harus melalui pusat seperti itu. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang pemerintah daerah kesulitan gitu kan, termasuk juga misalkan untuk di bidang pendidikan misalkan guru inklusi itu harus melalui pusat. Sedangkan ada kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan bahwa setiap SMP itu termasuk terutama yang negeri itu menerima yang inklusi yang bisa sampai 1-5% itu harus benar-benar inklusi misalkan begitu. Tapi jumlah kecukupan tenaga pengajarnya sangat terbatas. Nah ini juga menjadi masalah, termasuk juga di bidang kesehatan. Oleh karena itu ini bisa diantisipasi sebenarnya dengan apa? Dengan kolaborasi dengan para pengelola atau pemilik rumah sakit dan klinik swasta, gitu kan. Dan ini pun saya kira masih menjadi kajian dari pemerintah Kota Surabaya. Karena apa? Karena ada sekitar 2,9 juta atau hampir 3 juta dari total 3.017.000 yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu data beberapa bulan yang lalu, yang sekarang sudah meningkat lagi. 2,9 juta diantaranya yang sudah terdaftar gitu. Kemudian 1,2 juta itu adalah yang dibayari oleh pemerintah kota, sedangkan 1,7 juta itu dibayar oleh perusahaan, ada mandiri, ada yang dibiayai oleh ASN misalkan ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang 1,2 juta ini adalah dibayar oleh pemerintah atau dikatakan PBI pusat ataupun juga PBU Pemda ataupun bukan penerima upah yang menggunakan dana APBD. Nah, yang 1,2 juta ini masih dipusatkan di puskesmas gitu kan. Nah, jadi ada dua hal. Jadi ketika dipusatkan di puskesmas tentunya tenaganya harus cukup. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, ketika jumlah SDM-nya tidak cukup, maka kolaborasilah dengan swasta. Nah, ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya karena juga terikat oleh aturan bahwa semua PBI yang dibayar oleh pemerintah kota harus masuk ke puskesmas. Kecuali yang dari pusat itu masih boleh ya. Tapi kalau dari APBD itu harus masuk ke puskesmas. Nah, ini yang menurut kita salah satu di antara dua itu harus segera dilakukan, harus diurai supaya apa? Mutu yang dirasakan oleh warga Kota Surabaya memiliki layanan yang bagus dalam masalah kesehatan, mutu yang baik. Jadi kalau dalam kesehatan biasanya kita ada 5 ya. Pertama responsiveness.
kecepatan dalam mendapatkan layanan. Yang kedua adalah assurance, jaminan bahwa SDM-nya ada, jaminan bahwa tenaganya profesional. Kemudian tangible, artinya kualitas bangunannya, fasilitas peralatannya, SDM-nya gitu kan, ramah dan sebagainya, ya bukti fisik yang diperlihatkan. Kemudian empati yang dirasakan oleh masyarakat ketika datang ke puskesmas. Karena kadang-kadang beberapa masyarakat ada yang masih mengeluh ketika datang ke puskesmas malah dimarahin gitu kan. Wah, sudah sakit dimarahin gitu kan, seperti itu. Sebagai judes dan sebagainya. Bahkan saya menemukan ada orang mengantar pasien, ya anaknya gitu kan, duduk di bangku pasien. Kemudian dimarahin sama petugas puskesmas itu, ibu kembali duduk di sini untuk pasien, anaknya yang duduk di situ ya, seperti itu ya. Kadang-kadang itu masih dapat kita temukan. Nah ini yang menurut saya perlu juga dipikirkan. Nah oleh karena itu harapan kita entah salah satu atau dua-duanya bisa dilakukan. Surabaya sebagai kota metropolitan tidak usah khawatir ketika misalkan APBD masuk ke swasta, misalkan untuk sekolah sudah dilakukan BOS atau BOPDA misalkan ya, bantuan operasional pemerintah daerah, operasional pendidikan ya, sedangkan di kesehatan juga itu menurut saya bisa dilakukan juga seharusnya gitu kan. Oleh karena itu banyak sekarang juga swasta yang akhirnya juga tidak punya pasien gitu kan, dari swasta tidak punya pasien karena semua yang dimasukkan ke puskesmas. Nah ini saya kira karena para pengelola puskesmas, pengelola klinik swasta juga adalah bagian daripada warga kota Surabaya, itu juga perlu diberikan kesempatan yang sama untuk bisa mengelola kesehatan, diikutkan dalam mengelola kesehatan di kota Surabaya ini. Baik, Pak Jo. Ini kan kita tadi udah bicara tentang fasilitas kesehatan. Nah, sekarang kalau untuk fasilitas pendidikan, ada beberapa fenomena yang menarik juga mengenai ketersediaan jumlahnya. Jadi kalau kita ngomong sekolah dasar mungkin sudah banyak yang negeri ya Pak ya. Tapi kalau mungkin SMP atau bahkan mungkin SMA negeri, nah ini kan dari jumlah kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas yang ada, ini kan ada sedikit gap ya. Nah itu bagaimana Pak untuk mengatasi hal ini? Jadi sebenarnya saya tadi sampaikan kualitas pendidikan itu tidak hanya sekedar ditentukan oleh jumlah sekolah negeri, tapi bagaimana masyarakat kota Surabaya ini bisa mendapatkan layanan akses yang sama dan juga bahkan mendapatkan layanan extraordinary daripada layanan pendidikan ini atau excellent ya, seperti itu. Nah jumlah lulusan SD kurang lebih sekitar 41.000, sedangkan daya tampung sekolah SMP negeri hanyalah 17.000. Tentunya secara logika pasti ada yang masuk swasta, nggak mungkin tidak seperti itu. Nah masalahnya adalah ada orang yang masuk dalam desil 1 atau desil rendah 1-5 katakanlah, ataupun yang sudah dalam miskin atau pramiskin, itu tidak masuk negeri. Itu bagaimana? Itu yang dihapuskan oleh orang tua siswa seperti itu, karena takut misalkan tidak bisa bayar gitu kalau masuk swasta gitu kan, atau misalnya kalau sekolahnya terlalu jauh misalkan juga susah dalam masalah akses transportasi misalkan seperti itu. Nah hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota Surabaya ya, misalkan ya bagaimana kepemerataan akses pendidikan. Misalkan saat ini masih belum merata, ada kecamatan yang jumlah SMP-nya mungkin lebih dari 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tapi ada juga kecamatan yang sulit, bahkan tidak punya SMP, bisa jadi demikian. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Oleh karena itu bagaimana pengampu misalkan ya, misalkan oke lah jumlahnya 63 SMP, misalkan SMP negeri, ada 31 kecamatan. Idealnya kan berarti kan kalau 63 dibagi 31 ada 2 kan, 2 sekolah SMP negeri mengampu dari satu kecamatan misalkan begitu. Nah ini saat ini masih berdasarkan domisili yang ada. Nah oke, domisili tidak masalah, tetapi bagaimana yang tidak ada sekolahnya itu juga tercover oleh SMP negeri tersebut. Nah kemudian yang ketiga, libatkan sekolah swasta di dalam akses pendidikan, dan saya kira banyak sekolah SMP swasta juga ya di Surabaya yang sudah bagus, bahkan ada beberapa sekolah yang sudah excellent gitu kan, excellent bahkan dari ada sekarang istilah sekolah Garuda misalkan gitu, itu terpilih bahkan di Provinsi Jawa Timur hanya 2, jadi Provinsi Jawa Timur hanya 2 dan satunya adalah di Surabaya. Nah itu adalah bagaimana bisa dimaksimalkan dalam pembangunan pendidikan. Nah kemudian juga ada sekolah swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kota untuk bisa membantu masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini juga saya lihat sudah dilakukan, tetapi kadang-kadang beasiswa atau seperti apa? Bisa jadi beasiswa, bisa jadi membantu dalam biaya-biaya masuk sekolah.
ya. Nah, misalkan kalau untuk SMA swasta misalkan. Nah, siswa-siswa yang masuk ke SMA swasta yang memiliki dari 1 sampai 5 itu biasanya dapat beasiswa sekitar 350.000 kalau nggak salah satu bulannya untuk membantu siswa tersebut bersekolah di SMA swasta. Tapi kalau negeri tidak, karena sekolah bantuan sudah masuk ke negeri langsung, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahamkan, gitu kan, dipahamkan kepada masyarakat bahwa ketika tidak diterima oleh di negeri itu bukan berarti masih ada fasilitas yang lain, seperti itu. Langkah terakhirnya adalah tadi sekolah kesetaraan ya. Jadi jangan sampai ada masyarakat Kota Surabaya yang kesulitan mendapat sekolah, dan kalau benar-benar sulit bisa dimasukkan ke sekolah kesetaraan itu yang mendapatkan bahkan kemarin saya waktu diskusi dengan Dinas Pendidikan, yang lulus dari sekolah kesetaraan pun memiliki ijazah dan juga ini kualitas yang bagus masuk ke PTN-PTN negeri, bahkan PTN yang fenomenal seperti TS misalkan UNER itu banyak juga gitu kan. Nah, oleh karena itu ini harus dipahamkan kepada masyarakat, dan negara hadir atau melalui pemerintah kota hadir untuk bisa memastikan kekhawatiran, menyelesaikan kekhawatiran warga dalam menyekolahkan anaknya. Seperti itu. Ini luar biasa nih ya, Pak ya. Baik Pak Jo, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Baik, belum kembali di lobi belajar lebih memahami bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Johari. Pak Johari, untuk di segmen ini saya ingin menanyakan mengenai targetnya, ya Pak. Apakah pembangunan, kemudian peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan tahun 2020 ini sudah seperti apa kondisinya? Gitu? Memang ada beberapa sekolah negeri yang diharapkan bisa operasional di tahun 2026 ini. Ini terpaksa tertunda di tahun 2027 kemungkinannya, karena pembangunan yang dari pihak vendor, ada beberapa dari pihak vendor juga mendapatkan prestasi juga dari pemerintah Kota Surabaya ya, sehingga akhirnya berdampak kepada tertundanya operasional di beberapa sekolah. Harapannya sebenarnya tidak, walaupun gedung bangunan sekolah itu tidak selesai semua, tapi bisa menerima untuk siswa kelas 9 ya, atau siswa kelas siswa kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP ya, siswa kelas 7. Nah, ini diharapkan sebenarnya bisa dilakukan di tahun 2026 ini. Ternyata karena ada beberapa kendala, sehingga kita kemarin dari DPRD menyampaikan agar memastikan vendor-vendor yang tidak memenuhi janjinya itu harus diberikan prestasi, harus diberikan blacklist, daftar hitam ya, sehingga dia tidak hanya sekedar di Kota Surabaya, mungkin dia juga mendapat daftar hitam di kabupaten kota yang lain, dia tidak mendapatkan proyek, supaya ada efek jera di situ ya. Kemudian yang kedua, sudah kita hitung sebenarnya dari sisi anggaran tetap bisa tidak ada yang melebihi. Jadi kalau misalkan di SMP Tambakudi misalkan itu baru terselesaikan 63%, tapi anggarannya baru keluar di bawah 63%. Jadi sebenarnya tidak ada anggaran yang tidak yang terbuang, tidak ada. Kalau sisi anggaran nggak ada terbuang, tapi dari sisi waktu kita dirugikan. Termasuk juga pembangunan puskesmas juga demikian sama. Harusnya selesai lebih awal di daerah Tandes sana, tapi ternyata dari pihak vendornya tidak amanah begitu. Nah, ini juga harus jadi catatan bagi mungkin ya administrasi pembangunan Kota Surabaya yang memiliki peranan di dalam pengadaan vendor, termasuk juga dinas terkaitnya, untuk bisa memastikan bahwa perencanaan, kemudian pemilihan vendor, pemilihan kontraktor misalkan untuk melakukan pembangunan betul-betul diperhatikan amanah dan juga kualitas dan track record yang tercatat, baik itu di pemerintah Kota Surabaya ataupun di kota kabupaten yang lain seperti itu. Pak Jo, sekarang gimana kalau untuk sinerginya ya antara DPRD, pemerintah, kemudian stakeholder dalam pembangunan fasilitas ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita melaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing ya, tupoksi dan tugasnya masing-masing. Terutama kami di DPRD Kota selalu melakukan budgeting yang cukup ya, terutama juga ketika ini diprediksi tidak selesai, maka kita pastikan jangan sampai bangunan yang sudah didirikan dengan uang yang sudah dikeluarkan lebih banyak
uangnya yang dikeluarkan. Itu juga sudah kita pastikan. Ternyata bangunannya yang lebih banyak dibandingkan uangnya. Oke lah, itu adalah prestasi bagi mereka karena kita kehilangan waktu untuk bisa mendapatkan manfaat daripada bangunan yang sudah kita bangun tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pengawasan secara kontinu ya. Jadi kalau tadi budgeting, kedua melakukan pengawasan secara kontinu dalam memastikan baik itu dari sisi anggaran itu tidak berdiri sendiri. Jadi anggaran itu mengandung makna tidak hanya sekedar angka di atas kertas. Anggaran itu adalah ada juga bagian di situ janji pemerintah terhadap publik. Ada juga hak-hak untuk pelayanan masyarakat ya. Sehingga tidak semata-merta anggaran itu sesuatu yang berdiri sendiri. Sehingga ketika kita bicara anggaran, kita harus tahu serapannya berapa dan dialokasikan untuk apa. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita melihat ternyata ketika anggaran dikeluarkan itu sesuai dengan perencanaannya, kemudian tercapai indikator capaiannya, nah itu yang dikatakan anggarannya bagus. Makanya di situ ada fungsi pengawasan. Nah, yang terakhir adalah kita membuat peraturan daerah ya, tentunya dengan perda-perda yang kita pastikan memberikan support terhadap regulasi yang ada di Kota Surabaya yang tentunya nanti akan diikuti dengan perwali misalkan peraturan-peraturan lebih teknis daripada perda sehingga nanti akan bisa memastikan bahwa keberlangsungan begitu pendidikan, kesehatan itu bisa benar-benar bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin dan tercapai indikatornya, dan indeks kepuasan masyarakat yang mendapatkan layanan juga menjadi cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat Pak, apa pesan yang Bapak sampaikan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan ini dengan baik mungkin? Ya, tentunya kita berharap bahwa kita hidup di Indonesia yang bentuk negaranya republik. Republik itu kan, republik itu adalah warga masyarakat. Jadi seluruh anggaran dan seluruh aktivitas harus kembali pada masyarakat. Itu yang harus pertama. Yang kedua, ketika itu kembali pada masyarakat, maka masyarakat diberikan informasi yang cukup untuk melakukan controlling, social control dari masyarakat. Ketika ada pembangunan sekolah misalkan di daerah tertentu, maka masyarakat yang ada di sekitar situ tentunya diberikan informasi, termasuk dari kelurahan memberikan informasi pada RT RW-nya untuk membantu pengawasannya, dan nanti ada timbal balik, ada feedback antara masyarakat dengan pemerintah melalui melalui wakil rakyatnya. Nah, sehingga ada yang namanya reses, ada juga kalau sewaktu-waktu juga masyarakat bisa datang ke gedung ini. Jadi gedung ini bukan sekedar gedung perkantoran, ini gedung masyarakat, gedung rakyat. Ya. Jadi bagaimana gedung DPRD itulah gedung masyarakat, gedung rakyat, yang rakyat bisa kapan saja datang untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, itu harus difasilitasi oleh pemerintah, dan terus DPRD dalam hal ini seperti itu. Dan tentunya pemerintah harus memiliki perencanaan yang tepat. Ya, aturan yang jelas, tetapi aturan yang jelas itu tidak membuat sekedar yang penting aman tata kelola. Tapi apakah keamanan tata kelola itu sudah disertai dengan capaian indikator yang memang sudah ditetapkan, sehingga jangan sampai karena sekedar aman tata kelola tapi tidak mengindahkan capaian indikator, tidak mengindahkan kepuasan masyarakat, tidak mengindahkan mutu layanan yang diberikan pada masyarakat. Yang penting anggaran itu tercapai, misalkan kan begitu. Ini juga tidak berdampak kepada masyarakat seperti itu. Atau yang kedua juga yang penting outputnya. Masalah good governance untuk urusan lain, atau misalkan tata kelola yang baik untuk urusan lain, itu juga tidak boleh. Dua hal ini harus saling bersinergi. Intinya masyarakat itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah kepastian. Ya, kepastian itu harus diberikan pada masyarakat supaya dia bisa melakukan pemahaman bahwa sekolah itu jumlahnya sekian, kemudian puskesmas itu jumlah sekian, apa aturannya untuk masuk ke puskesmas itu harus dipahamkan masyarakat itu. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Jadi apakah sudah memberikan keadilan pada semua masyarakat ya dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya ini. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Jadi apakah anggaran itu sudah bermanfaat buat masyarakat? Jangan sampai kita punya anggaran sekian tapi tidak bermanfaat buat masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus peduli terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga harus peduli terhadap terhadap layanan yang dirasakan di kampungnya. Kalau tidak puas, disampaikan ketidakpuasannya kepada pengurus kampungnya. Nanti disampaikan bisa lewat DPRD, bisa lewat pemerintah RT RW atau kelurahan yang ada di tempatnya. Nanti akan ada feedback di situ seperti itu. Terus yang terakhir, harapan saya pemerintah Kota Surabaya bisa membangun Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan APBD,
Tidak hanya menggunakan APBN ataupun dana transfer antar daerah, dana transfer pusat ke daerah, tapi juga bagaimana bisa melibatkan sektor-sektor swasta, ya. Karena saya yakin kalau hanya semuanya mengadakan anggaran pemerintah belanja daerah pasti akan terbatas. Tapi uang yang berputar di kota Surabaya itu bisa puluhan kalinya, bahkan ratusan kalinya dibanding dengan APBD yang ada di kota Surabaya. Itu bisa dimanfaatkan, ditingkatkan, dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi ini harus bisa dimaksimalkan. Jangan sampai bagaimana kita bisa meningkat pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya karena faktor pertumbuhan ekonomi warga, tapi hanya karena masalah intensifikasi atau peningkatan optimalisasi aset saja, walaupun itu juga penting, tapi betul-betul pertumbuhan ekonomi itu berputar. Nah, ini yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah kota Surabaya, dan juga berkolaborasi dengan masyarakat sebagai social control buat pemerintah, dan masyarakat juga punya hak untuk memberikan feedback kepuasan layanan kepada pemerintah kota Surabaya. Itu bisa disampaikan kepada DPRD, bisa disampaikan kepada instansi lain pemerintahan secara langsung seperti itu. Saya kira itu yang paling penting. Ya, insyaallah. Ini mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat ya untuk masyarakat warga Surabaya. Ya. Tentunya sebagai warga Anda bisa mendapatkan semua layanan ini yang terbaik. Diperlukan kerjasama yang baik di berbagai pihak, dari anggota dewan, pemerintah, warga masyarakat, dan juga semua stakeholder, gitu ya Pak ya. Baik Nurul, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa bertemu lagi di segmen yang tentu menarik lain dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Fendi Zulan akhirnya pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Jalani atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.